Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali kita akan repa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh Roh Kudus kami dapat mengerti, memahami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sapa anak bapak sekalian, Shalom. Renungan pagi bagi kita terambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan 19. Namun saya hanya akan membacanya pada ayat yang ke-8. Saya anjurkan anak bapak nanti membaca ayat 8 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak bapak sekalian, didikan, ajaran itu adalah modal yang paling berharga dari kehidupan kita. Tanpa didikan dan tanpa ajaran, sungguh kehidupan kita akan kacau. Kita tidak akan terkendali. Kehidupan kita tidak baik. Anak bapak sekalian, ini menjadi sangat penting. Karena apa? Kita melihat kehidupan zaman kini. Kita melihat masa ini memang banyak menghasilkan orang-orang cerdas. Kemajuan teknologi membuat setiap orang gampang untuk mengerti banyak hal. Ada yang disebut dengan Mbah Google. Sedikit-sedikit tanya Mbah Google, sedikit-sedikit lihat di Mbah Google, cari tahu dari Mbah Google. Bahkan lebih banyak yang kita bisa dapat dari Google, dari dunia maya, dibandingkan dari orang tua, dari guru, atau dari sekolah. Kemajuan teknologi membuat banyak orang cerdas. Namun, kita juga menemukan ada banyak orang menjadi tidak berkarakter. Sikap yang tidak baik, itu yang ditampilkannya. Kehilangan norma, kehilangan etika, kehilangan sopan santun. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan akan menolong kita untuk tidak terpengaruh dengan semua itu. Kebenaran firman Tuhan akan menghantar kita kepada satu jalan yang membawa berkat yang baik bagi kita. Maka lewat pembacaan firman Tuhan, saya berikan tema bagi kita, berkat dari mendengar nasihat. Berkat dari mendengar nasihat. Nasihat atau nasihat itu adalah pelajaran yang baik, petunjuk yang baik, anjuran yang baik. Segala sesuatu saran, pengajaran, didikan yang mengarah kepada yang baik. Janganlah engkau mengabaikan didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak bapak sekalian, hari ini tidak semata-mata bicara ayah dan ibu. Kenapa dikatakan dari ayah dan ibu? Karena memang merekalah yang pertama sekali menorehkan pendidikan dan ajaran itu dalam hidup kita. Mereka lah yang pertama sekali menaruhkan benih nasihat yang baik, benih yang ajaran yang baik dalam diri kita. Namun kita tahu bahwa selanjutnya ada banyak yang akhirnya mempengaruhi. Maka hari ini kita tidak sedang bicara hanya sekedar didikan ayah dan ibu, tetapi ini bicara didikan orang tua, kemudian didikan daripada setiap guru-guru kita, didikan daripada setiap orang-orang yang di atas kita,
bahkan mungkin teman keluarga kita. Tapi selalu bicara didikan yang baik. Mendengar nasihat yang baik. Berkatnya apa? Dari kebenaran firman Tuhan dapat kita lihat pada ayat yang ke-9 dikatakan di sana, orang yang mendengar nasihat atau berkat daripada mendengar nasihat, orang itu akan memiliki harta yang berharga. Di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan begini, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Orang yang mendengar nasihat, orang yang mendengar ajaran, orang yang mendengar didikan dan ajaran yang baik, orang itu akan memiliki suatu harta yang berharga. Harta yang berharga ditunjukkan di situ karangan bunga di kepala. Karangan bunga itu sama dengan mahkota. Kalau itu mahkota, maka itu bicara wibawa, itu bicara kehormatan, itu bicara kemuliaan daripada seseorang yang memiliki mahkota. Kalau kita mendengarkan nasihat, kalau kita mendengarkan didikan dan ajaran, maka kita akan memiliki kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat, yang berharga, dan pasti semua orang akan kagum melihatnya. Seorang raja yang memiliki mahkota yang indah, mahkota yang baik, mahkota yang bernilai, dia akan dihormati, dia akan dikagumi, dia akan disenangi. Itu artinya kalau kita mendengarkan nasihat, apakah itu dari orang tua, ayah dan ibu, keluarga, guru, dari siapapun, maka kita memiliki mahkota, karangan bunga yang indah. Itulah kehidupan orang yang mendengarkan nasihat. Apakah hanya itu? Tidak. Suatu kalung di leher. Ini bicara tentang harta. Ini bicara tentang kehidupan. Dikalungkan di leher. Anak Bapak sekalian, mendengar didikan ayah, ajaran ibu, nasihat, itu akan membuat kita memiliki sesuatu yang berharga, yang layak ditempatkan di kepala, yang layak dikalungkan di leher. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat dari mendengar nasihat, pada ayat 10 dan 17 diceritakan di sana tentang bagaimana kehidupan berteman, kehidupan bersosialisasi. Maka yang kedua adalah berkatnya terhindar dari pengaruh buruk. Terhindar dari pengaruh buruk. Pengaruh buruk dari siapa? Pengaruh buruk dari apa? Pengaruh buruk dari teman. Kita memiliki banyak teman, dan banyak juga orang ingin berteman dengan kita. Kita tidak tahu motivasi mereka apa, maksud dan tujuan mereka apa. Tapi hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berteman dengan teman yang berperilaku buruk itu akan mempengaruhi kebiasaan kita yang baik. Bahkan akan merusak kebiasaan kita yang baik. Bahkan kita akan kehilangan kebiasaan yang baik oleh karena terpengaruh dengan teman yang berperilaku buruk. Maka kalau kita mendengarkan nasihat, kita akan terhindar dari pengaruh buruk dari teman kita. Kita akan terhindar dari pengaruh buruk, apakah itu dari teman, apakah itu dari keluarga, apakah itu dari saudara, apakah itu dari lingkungan, apakah itu dari masyarakat yang lebih jauh. Ya. Kalau kita baca ayat 10 sampai 17 itu bicara, hai anakku, kalau temanmu mengajakmu untuk ini, untuk ini, untuk ini, jangan.
Kalau misalnya mereka bilang, ayo kita celakai dia, ayo kita ini, ayo kita ini. Jangan. Ayo kita mendapatkan hasil dengan cara ini. Jangan. Ada banyak pengaruh buruk di sekitar kita. Mungkin kita iri dengan nilai teman kita dan kita ingin seperti dia. Maka kita mengikuti cara dia yang buruk. Tapi ketika kita mau mendengarkan nasihat, maka nasihat itu akan menolong kita terhindar daripada pengaruh buruk. Nasihat itu akan membuat kita keluar dari semua pengaruh yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkat dari mendengar nasihat, terhindar dari masalah. Jadi bukan hanya terhindar dari pengaruh buruk, tapi terhindar juga dari masalah. Maksudnya apa? Ayat yang ke-18 sampai dengan 19 dikatakan di sana, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Orang-orang yang merencanakan yang tidak baik, orang-orang yang merencanakan yang buruk, orang-orang yang merencanakan tipu muslihat, sesungguhnya itu tidak akan mencelakai orang lain, tetapi sebenarnya dia sedang mempersiapkan kecelakaannya sendiri. Dia sedang mempersiapkan kematiannya sendiri. Maka ketika kita mau mendengar nasihat, kita akan terhindar dari masalah. Apakah itu masalah yang berhubungan dengan hukum? Apakah itu masalah yang berhubungan dengan sosial masyarakat? Apakah itu masalah yang berhubungan dengan keselamatan diri kita? Apakah itu yang berhubungan dengan nyawa kita? Tapi setiap orang yang mau mendengarkan nasihat, pastilah dia akan terhindar dari masalah. Baik masalah kecil maupun masalah besar. Maka lewat pembelajaran ini ada 3 hal yang hari ini kita akan dapat, akan berguna dalam hidup kita, yaitu berkat dari mendengar nasihat. Yang pertama, memiliki harta yang berharga. Yang kedua, terhindar dari pengaruh yang buruk. Dan yang ketiga, terhindar dari masalah. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami, menuntun kami untuk boleh mengalami pengalaman yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.